Halo sahabat channel Ians Auto Pro, kita bertemu kembali. Nah, lalu kali ini kita akan mereview sebuah mobil double cabin Mitsubishi L200. Jadi sedikit informasi sebelum kita lanjut untuk nge-review. Mobil ini hadir di Indonesia sekitar tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Lalu dilanjutkan oleh generasi selanjutnya Strada Triton. Tapi kalau di sini hampir sama speknya sebenarnya, 2500 cc dan diesel. Jadi mobil yang akan kita review hari ini adalah L200 manual 5 speed, 6 speed dengan gigi mundurnya, penggeraknya 4x4 atau double garden ya. Dan mobil ini adalah turbo intercooler. Nah, sebelum kita lanjutkan video kita, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya agar channel kita semakin berkembang dan sahabat semua bisa menyaksikan video kita selanjutnya. Nah, ini dia mobil yang akan kita bicarakan. Itu L200 tahun 2005 double cabin, warna hitam metalik. Nah, kalau mobil L200 pada zamannya itu yang lazim kita jumpai adalah warna merah silver, lalu ada atasnya hijau silver, dan seperti mobil yang sedang kita review ini hitam silver. Nah, kita akan review dulu bagian eksteriornya, bagian bodinya ya, bodi luarnya. Kita akan lihat satu persatu. Nah, ini bagian depannya ini khas Mitsubishi punya. Ini kalau kita lihat grill ini dengan emblem Mitsubishi yang disematkan di tengahnya, ini membayangi juga seperti yang ada di Pajero Sport ya, atau Mitsubishi Kuda juga. Jadi ini khasnya Mitsubishi memang, grill bagian tengah ini. Kalau headlampnya ini dibanding dengan umurnya, saya lihat ini masih sangat bagus, sangat rapi, bening ya, bersih. Jadi sangat terang juga cahayanya di malam hari. Namun untuk lampu senja dan lampu sennya ditempatkan di bawah, berada pada bumper. Jadi ada di kiri dan kanan. Tambahan lampu sen juga ada di sebelah kiri ini dengan fender ini ya. Ini kalau kita lihat memang dari depannya ini mobil ini sangat gagah. Nah, lalu ke bagian kap mesin ini ada yang spesial atau mencolok ini di kap mesinnya L200. Kalau ada dibuat seperti ini adalah kisi untuk turbo intercoolernya. Jadi ini rongga udara atau kisi udara. Jadi intercooler itu kan cara kerjanya, oli sebelum masuk ke turbo didinginkan dulu. Jadi ini fungsinya saringan udara atau bagian yang menonjol pada kap mesin. Lalu yang tidak menggunakan turbo seperti yang di penggerak 4x2 ini tidak ada. Ini hanya rata. Tapi kalau intercooler turbo bedanya adalah ini. Oke, lalu kita coba ke sisi sampingnya. Nah, ini fendernya terlihat lebih menonjol ya, jadi menambah kesan gagahnya pada mobil ini. Kalau spion sudah menggunakan krom seperti ini, tapi ini belum dilengkapi dengan lampu sen, tapi sudah electric mirror. Nah, luar biasa ya. Jadi mobil ini adalah keluaran tahun 2004 tapi digunakan 2005. Jadi sudah menggunakan electric mirror. Jadi dibanding dengan umurnya, saya pikir ini mobil satu dari sisi teknologinya juga sudah mulai waktu itu ya mengadopsi teknologi yang lebih canggih. Kita sedikit ke bannya. Bannya ini menggunakan ban kasar ya, atau semi cangkul gitu, dan menggunakan ban radial. Ini velg aslinya, ringnya ring 16. Kalau ukuran bannya saya lihat ini 252/75 ring 16 ya. Ya, 112 10,109 ya. Menggunakan ban radial. Ini kalau bannya luar biasa, oke. Kalau pintu biasa, handle pintu ya seperti ini, tidak dilengkapi dengan palang air. Ini yang tadi ada tenda radio. Radio juga. Oke, kita ke bagian belakang. Nah, oke, ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini dia. Kalau untuk ukuran volume baknya atau kolam untuk tempat barang, ini termasuk
lega atau lapang kalau saya lihat ini. Jadi volume muatan bisa agak lebih banyak. Nah, kalau bukanya ini dia sudah ada handle juga di bagian tengah. Jadi tidak main apa ya, tidak perlu buka-buka dari samping sini. Cukup kita buka seperti ini. Nggak keras memang. Nah ini dia. Ini bisa digantung juga pintunya seperti ini. Atau ada beban yang agak panjang. Nah, kalau baknya ini atau kolamnya ini terbuat dari fiber. Memang ada plus minusnya ya. Ini kalau terbuat dari fiber ini lebih ringan, mudah dibersihkan, tidak berkarat. Namun kelemahannya kalau terlalu sering dibuat membawa beban yang cukup berat, ini tuh saat ini bisa gelombang. Jadi namanya fiber tuh bercampur plastik kan, kena panas atau hujan juga lama-lama dia bentuknya itu tidak seperti semula rata. Itu kelemahannya. Tapi kalau dibilang ini masih bagus ya untuk baknya. Lalu yang membuat mobil ini sangat banyak diminati adalah budinya. Bahannya itu memang semua orang tahu, terkenal ini bahannya bagus ya, besinya paduannya bagus. Makanya pada masa itu mobil ini sangat banyak diminati. Bahkan sampai sekarang juga, sekalipun sudah bekas, bahkan berumur 15 tahun atau 16 tahunan, ini mobil ini masih banyak digemari peminat otomotif di pasaran ya, atau di masyarakat. Lalu mobil ini coba kita lihat untuk ground clearance-nya itu memang sangat luar biasa ya, jadi tinggi. Jadi mobil ini memang spesialis untuk berbeban berat, medan berat, dan bisa dibawa untuk off-road. Nah, memang kelemahannya ini mobil dengan setinggi ini tidak dilengkapi dengan apa ya, foot step atau apa namanya, pijakan. Memang kita kalau mau naik butuh apa namanya itu agak sedikit ekstra, karena tadi itu jaraknya dari permukaan tanah itu sangat tinggi. Tapi tetap ini dipertahankan karena apa? Berambah kesan gagahnya mobil ini. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini untuk tangki BBM ada sebelah kiri. Ya, bahan bakarnya solar atau diesel. Kalau eksteriornya ini bisa kita tampilkan dari mobil ini. Tapi mobil ini memang masih sangat mulus dibanding dengan usianya. Kalau 2005 sampai sekarang sekitar 16 tahun ya. 16 tahun, tapi mobilnya bilang masih wow. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Nah, ini bagian door trimnya. Ini masih bawaan asli sebenarnya. Ini masih berbahan plastik, tapi di tengahnya ini ada balutan kain juga. Nah, kalau mobil ini ada beberapa tombol di sini. Ini sudah power window. Lalu ini handle untuk electric mirrornya. Lalu kalau di door trim pintu depan ini ada juga penyimpanan, tapi sempit. Ada speaker juga di pintunya kiri dan kanan. Nah, kita ke dalam ya. Nah, ini untuk joknya ini masih yang asli. Ini masih bawaan aslinya. Coba bisa kita lihat ini. Jadi masih barutan aslinya ya. Ini luar biasa juga dan masih rapi. Nah, untuk menyetel jarak joknya ini bisa kita tekan, lalu kita mundurkan seperti ini. Jadi belum elektrik dia, masih manual. Ini untuk memeringkan sandaran atau memajukan. Setirnya juga ini masih bonusnya, coba lihat ya, ini masih rapi sekali dengan logo Mitsubishi di tengahnya. Setirnya cukup lebar dan nyaman di tangan. Memang untuk ukuran mobil sebesar ini harus punya setir yang putarannya agak cukup ya, supaya nyaman. Kalau MD-nya biasa aja sebenarnya, tidak terlalu banyak hal yang mencolok di sini. Ini ada beberapa tombol juga sini. Ini hanya pengaturan untuk cahaya MD-nya. Lalu di bagian tengahnya, nah ini di bagian tengahnya ini ada sensor ditambahkan di sini. Satu untuk kemiringan mobil, termometer udara luar. Lalu ini adalah jarum penanda baterai atau pengukur kecukupan air baterai. Jadi bisa membantu ya kita untuk mengantisipasi kala baterai itu sudah istilahnya tidak cukup atau mulai melemah. Kalau di bagian tengah ini AC juga masih hidup. AC hidup
Nanti bisa kita coba ya. Hanya tabnya ada sedikit gangguan. Ini dia handle persnelingnya. Jadi kan tadi saya bilang ini penggeraknya 4x4. Ini untuk persneling untuk depan, roda depan. Ini yang belakang. Jadi ini 5 speed tambah mundur. Oke. Ini handbrake yang biasa. Ada konsol box juga. Oke, ini ada ruang penyimpanan. Power window-nya semua masih aktif. Nah, ini ada lampu kiri kanan masih hidup ya. Oke, kalau langit-langitnya semuanya masih bagus. Langit-langit masih bagus. Oke. Nah, untuk kabin bagian belakang ini dia. Jadi sama ya, joknya juga masih bawaan aslinya, masih rapi. Nih, ini teman-teman bisa lihat. Hanya itu sandaran untuk jok penumpang belakang sudah dilapis ya. Di beda warna itu. Kita akan buka mesinnya. Ini posisi mobil, mesinnya sudah hidup. Nah, ini dia ruang mesinnya. Nah, kalau kita dengar suaranya itu masih garing, dahar ya, jadi masih seperti baru. Dan sepintas memang mirip ya dengan suara mesin M300, karena memang dulu mesin mobil ini dimodifikasi dari mesin M300. Coba kita lihat ini mesinnya. Nah, ini turbonya, ini turbo intercoolernya. Ini bagaimana tadi saya bilang itu, di sini oli diproses, didinginkan lalu dimasukkan ke mesin. Kalau mesinnya keseluruhan ini kering, tidak ada rembes. Nah, ini nggak ada rembes, jadi rapi ya. Nah, kalau mobil ini mampu menghasilkan tenaga 100 horsepower pada 4.200 rpm, dan mobil ini sudah menggunakan 4 katup yang segaris. Jadi untuk tenaga tidak diragukan lagi, memang mobil ini luar biasa. Ini bisa dibawa ke segala medan, terutama yang hobi off-road atau yang suka melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang medannya itu cukup berat. Oke. Lalu sedikit ini minusnya, tidak ada peredam panas ya. Tapi mungkin sengaja, karena apa? Supaya saluran udara dari kisi intercooler ini bisa langsung masuk ke mesin, ruang mesin. Nah, kita dengar ini mesinnya masih wow. Ini tidak ada masalah ke mesinnya. Ya. Coba. Ntar kita mencoba AC-nya dulu. Ini AC masih dingin, hidup ya. Hidup. Memang tadi ya tabnya minusnya ini perlu diperbaiki tabnya. Nampaknya ada gangguan listrik atau apa. Ini AC dingin, lalu interiornya masih oke, bagus ya. Dasar keseluruhan mobil ini saya bilang eksterior, interior, mesinnya oke. Kaki-kaki juga sempat saya coba masih enak, cuman mungkin perlu ada pengecekan ulang. Saya nggak tahu itu mungkin bunyi ban atau apa, agak sedikit berisik, tapi tidak ada masalah sebenarnya. Yang perlu saya ceritakan, sebenarnya udah saya coba mobilnya. Saya udah coba mobil ini jalan. Kalau konsumsi BBM kisaran kalau untuk di dalam kota bisa 6 sampai 8 km per liter, atau pada posisi mungkin bermuatan. Tapi kalau di luar kota konsumsinya bisa 9 sampai 12 km per liter. Nah, lalu untuk pajaknya ini mobil sekitar 3 jutaan. Tapi kalau untuk mobil ini ketepatan pajaknya off ya, hampir 2 tahun. Jadi mungkin dengan denda bisa juga hampir 7 jutaan ya. Lalu apalagi ya, kelebihannya tadi sudah kita sebutkan.
Kelemahannya lagi kalau mobil seperti ini kan spare part-nya masih termasuk ya agak tinggi di pasaran, walaupun itu banyak tersedia. Sekalipun mobil ini sudah stop produksi, spare part-nya banyak bisa dicari. Nah, tapi memang kita sekali ganti spare part itu tahan untuk 5 tahun atau 6 tahun pemakaian. Itu dia kelemahannya. Lalu tadi kelemahannya apa lagi ya? Nah, dengan ban yang seperti ini kasar kan bunyinya itu di aspal itu dengung gitu, berisik ya. Tapi untuk dibawa ke medan yang berat, nah ini cukup nyaman. Lalu kalau BBM saya pikir standar, tidak terbilang juga boros, dibilang juga sangat irit enggak, tapi saya pikir normal ya dengan mobil 2500 cc intercooler seperti ini. Itu tadi konsumsi BBM-nya sudah cukup bagus. Lalu perawatannya tidak terlalu susah. Nah, jadi sahabat semua, mobil ini kalau tahun-tahun 2005 atau 2006 ya, harga di pasaran itu seperti di Kota Medan. Mungkin kalau kondisinya oke semua dengan pajaknya surat-suratnya hidup lengkap, mulus, ada yang masih 145-an, tapi juga kisarannya mungkin 130 sampai 140-an, kira-kira seperti itu. Demikian tadi ya, sudah kita review mobil L200 tahun 2005 ini. Kalau ada punya pengalaman atau ya pengalaman yang lain yang berbeda dengan yang saya katakan, bisa nanti kalian kasih di kolom komentar, mungkin punya pengalaman atau hal-hal yang mungkin yang masih kurang di video kali ini. Jadi demikian video kita kali ini, sampai bertemu di video berikutnya. Salam sehat.